frustasi karena kenapa? Prancis kalah, oke? Fans Bang Dodo soalnya. Oke, oh lagi di recording nih kaca ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini di kelas A, di kelas B yang orangnya agak alay-alay gitu. Insyaallah kita belajar statistik tentang hierarki regresi ya. Oke, saya akan share screen data di ini. Oke, ini adalah di sini kita akan melihat apakah namanya hierarki. Kalau hierarki berarti dia itu seperti tangga bertahap ya. Tangga bertahap seperti ini. Maaf saya bukan sombong. Laptop saya itu bisa disentuh ya. Jadi saya nggak usah spidol tuh nggak ngefek. Di sini ada frustasi sebagai IV-nya 1. IV pertama frustasi ya. Frustasi. IV yang kedua marah. Oke, ini terhadap agresi. Ini secara simultan terhadap agresi. Nah, pertanyaannya adalah, kan sebelumnya itu penelitian kita yang marah dia itu, betanya itu signifikan. Betanya itu signifikan, positif dan signifikan betanya. Dan yang frustasi, betanya itu negatif dan tidak signifikan. Tetapi awalnya, pertemuannya sebelumnya itu, kalau kita lihat dari frustasi dan marah terhadap agresi, kalau dilihat dari kolerasinya, kolerasi Pearsonnya, mereka itu frustasi positif, marah juga positif signifikan. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa ketika mereka berinteraksi antara IV1 dengan IV2 atau antara frustasi dengan marah, frustasi jadi berubah, enggak jadi berubah yang awalnya positif signifikan jadi negatif signifikan. Pertanyaannya adalah kenapa? Nah, ini analisanya bisa kita lanjutkan ke analisa hierarki. Hierarki itu adalah ini penentuan IV pertama dan IV kedua juga harus hati-hati. Kita itu nggak boleh sembarangan menentukan IV pertama atau IV kedua. Karena IV pertama dan IV kedua itu dimasukkan secara bertahap. Jadi IV1 ke DV ya. DV dilihat R square-nya ya. Habis itu dilihat F-nya, dilihat betanya ya. Begitu baru tuh masuk model yang kedua, IV1 plus IV2 ke DV. Dilihat R square-nya, dilihat ANOVA-nya, dilihat betanya. Nah, ini ada dua model. Model pertama, IV cuma sendiri, IV1. Model yang kedua, IV1 plus IV2. Kita lihat perubahannya. Kok dia berubah? Apakah IV1 ke IV2, R square-nya berubah apa enggak? ANOVA-nya berubah apa enggak? Betanya berubah apa enggak? Nah, itu kita bisa lihat semuanya di hierarki. Tapi analisanya jauh lebih berat daripada multiple regresi. Karena kita harus membangun dulu IV mana dulu nih yang berperan terhadap DV-nya. IV1 atau IV2. IV1 itu siapa? Mau marah dulu atau frustasi dulu? Karena kalau masukinnya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi perbedaannya adalah kalau multiple regresi itu dimasukkan bareng-bareng semuanya jebretin. Kalau hierarki regresi IV1 dulu dimasukkan, dilihat R square-nya, dilihat F-nya, dilihat betanya. Setelah itu dimasukkan model kedua. Model kedua itu adalah gabungan antara IV1 dengan IV2. Dimasukkan, jegreng. Dilihat R square-nya, dilihat F-nya, dilihat betanya. Betanya berarti akan ada dua ya. Kalau model yang kedua, beta yang pertama itu adalah beta IV, beta yang kedua itu adalah
beta IV yang pertama dengan IV yang kedua. Apakah ada perubahan IV pertama dengan IV yang pertama pada model yang pertama dengan IV yang kedua pada model yang kedua? Saya ulangi. Nah, saya hapus dulu ya. Di sini kan dilihat ya, kalau dia bareng-bareng IV1 plus IV2 terhadap DV, ini model yang kedua ya. Model yang pertama itu adalah IV1 aja ke DV gitu ya. Nah, di sini kan perubahannya R square-nya dibandingkan dengan R square model yang kedua. Model yang pertama dibandingkan dengan model yang kedua. Apakah perubahannya signifikan atau tidak signifikan? Gitu ya. F-nya dibandingkan dengan model yang pertama dengan model yang kedua. Apakah perubahannya signifikan atau tidak signifikan? Yang selanjutnya, betanya. Nah, betanya kan di sini ada satu betanya aja di IV1, dan di model yang kedua ada dua beta kan? Nah, beta IV yang pertama dengan beta IV yang kedua dibandingkan juga. Ada penurunan atau ada penaikan? Seperti itu jadinya. Jadi sangat-sangat sangat-sangat kompleks gitu. Dan ada mahasiswa itu kalau yang pakai multiple banyak ya, pakai regresi banyak. Kalau pakai hierarki itu mungkin bisa misalnya mungkin 10% dari mereka lah. Mungkin sekitar 20-an orang yang pakai hierarki. Karena kompleks dia, tapi semakin kompleks dia semakin ngerti. Jadi dia punya power dalam bisa menjelaskan kenapa ada perubahan-perubahan itu. Gitu ya. Kita mulai ya analisanya ya. Yang pertama kita mulai, boleh diikutin, boleh liatin, karena ini direkam. Yang kita pakai regresi, kita pakai linear. Kenapa linear pertanyaannya? Kenapa linear? Karena semua linear dengan skala interval. Jadi semuanya interval, IV-nya interval semuanya. Tahu perbedaan interval dengan ordinal dengan nominal? Interval, ordinal, nominal, ngerti kan ya? Ya, saya anggap sudah ngerti karena sudah sangat dijelaskan di itu. Kita pakai linear, pas gitu. Nah, ini hati-hati. Kalau di judul, frustasi dulu atau marah dulu jadi IV pertama? Frustasi. Dependennya apa? Setelah itu kita masuk ke independennya frustasi dulu. Masuk ke sini. Nah, ini baru model yang pertama. Kita klik next. Nah, kosong lagi dia. Kalau di previous, balik lagi. Kita melihat, apa sih yang kita masukin? Oh, frustasi. Bisa mundur, maju. Gitu ya. Model yang kedua, kita masukkan dua-duanya kan ya? Oke, ini model yang kedua. Setelah itu, kita lihat statistik. Nah, ini lihat ya. Kita ingin lihat apakah R square-nya itu berubah apa enggak gitu loh. R square change-nya itu berubah apa enggak. Boleh jadi kita tambahkan dengan deskriptifnya agar lebih banyak dalam memberikan informasi kepada kita. Ya, jadi model fit, R square change, dan deskriptifnya. Kita klik continue, sudah aman semuanya, kita klik OK. Nah, ini biasanya nggak kelihatan nih. Ini saya stop scan dulu. Selanjutnya itu adalah outputnya. Oke, sudah kelihatan sepertinya. Oke, perhatikan di sini. Nah, ini hati-hati dalam menggunakan ini. Pak, ini itu dong Pak. Maaf ya, saya. Pak Harul, ini itu dong, Pearson dong Pak. Hati-hati, Pearson itu ada yang two tail, ada yang one tail. Ini yang one tail. One tail itu maksudnya apa Pak? Nanti saya jelaskan. Tapi kolerasi yang ada di sini kita tidak bisa gunakan dengan baik. Kenapa kita tidak bisa gunakan dengan baik? Karena dia pakai one tail, sedangkan kita pakai two tail. Selanjutnya kita lihat bawahnya. Nah, ini mulai nih. Nah, lihat, perhatikan di sini.
Hati-hati di sini kita bermain. Oke, ini. Perhatikan di sini. Model yang pertama itu frustasi aja ya. Ya. Model yang pertama itu adalah frustasi. Ingat, model yang pertama IV-nya cuma 1. Ya, frustasi aja. Kita mendapatkan R square-nya segini. Oke. Ini kalau dikontribusinya berapa persen IV1 terhadap DV? 50? 5%. Oke ya. Ya. Nah, 59 kan. R square-nya berubah apa enggak? Pasti dia sama. Orang dia itu kok. Orang dia belum ada apa-apa. Kan belum ada apa-apa. Ya kan? Pasti dia sama. Kan belum ada perubahan apa. Ya. F-nya juga sama. Ini ada R square change. Ini ada F change. Perhatikan, hati-hati di sini. Banyak mahasiswa merasa pas dia pakai ini, model summary yang kayak gini, yang lengkap ada change statistiknya, dia ngerasa bahwa R square-nya itu signifikan. Oh, udah salah. Kan ada probability value-nya, Pak. Sigin F change. Waduh, udah kacau banget itu. Pertama kacaunya itu adalah ketahuan itu probability apabila F-nya itu berubah. Apakah dia signifikan nggak kalau dia berubah gitu loh. Hadirnya sesuatu itu berubah itu signifikan apa nggak? Hati-hati. Ini kita nggak terlalu gunakan di sini untuk model yang pertama karena dia sama semuanya. Yang kedua, pas masuk marah langsung lonjaknya tinggi banget. Langsung lonjaknya tinggi banget jadi 92,1%. Wow, marah ini luar biasa ini marah ini. Memberikan kalau kita pas bareng-bareng efeknya efek banget gitu loh. 92,1%. Nah, boleh dong kita hitung 59,5 dikurang 92,1%. Boleh dong? Boleh dihitung manual atau udah dikasih tahu di SPSS-nya? Udah dikasih tahu segini nih. Perubahannya. Ya. Perubahannya 0,326 gitu ya. Dari IV pertama ditambah IV kedua, R square-nya berubah. Nah, apakah nih berubah? Nah, ini lihat bawahnya. Di sini ada exchange-nya. Ini exchange-nya itu 23. F-nya 23. Melonjak ketika ada marah, melonjak menjadi 87. Walaupun sama-sama signifikan, perubahannya itu signifikan. Perubahan dari model pertama dengan model kedua itu signifikan. Itu bacanya caranya. Jadi kan model pertama F-nya segini, model kedua F-nya segini. Perubahannya signifikan apa enggak? F-nya signifikan apa? Tahu dari mana kamu perubahannya itu signifikan? Dari probability if change. Probability F change. Probability perubahan F. Apakah perubahan F dari 23,54 ke 87,841 perubahannya signifikan apa enggak? Gede banget Pak. Tahu dari mana kamu perubahannya itu signifikan? Dari signifikan F change. Tapi itu punya itu, punya perubahan F itu. Itu bukan probability R square juga bukan. Gitu ya. Sampai sini mengerti? Mengerti? Oke. Saya clearkan dulu. Oke, kita lihat bawahnya sekarang. Oh, ya. Pertanyaannya adalah model mana untuk dapat membuktikan bahwa hak alternatif diterima, hak nol ditolak? Model mana? Model 1 atau model 2? Model 2, karena udah dua-dua IV masuk tuh. Spread, dua-dua IV masuk. Kedua, mana dilihat hak alternatif atau hak nol berdasarkan pada model summary atau ANOVA? ANOVA, berarti ANOVA model kedua menunjukkan apakah hak alternatif diterima atau hak nol ditolak. Lihat, F-nya segini, dia levelnya 0,001. Berarti yang diterima itu adalah hak alternatif. Bahwa ada pengaruh marah terhadap frustasi, ada pengaruh frustasi dan marah terhadap agresi. Hak nolnya ditolak. Ya, hak nolnya ditolak. Selanjutnya,
Udah ya, lanjut lagi ya. WiFi kampus. Oke. Siap, lanjutkan di sini. Oke, lihat di sini. Betanya. Betanya itu adalah yang pertama, ini lihat. Ini konstansa. Ini konstansa untuk apa sih? Untuk kalau kamu mau pakai persamaan, pakai yang di konstansa nih, di sini nih. Nah, ini persamaannya nih. Ini persamaannya ya. Oke. Oke. Beta di awal, jadi gini nih. Jadi nanti penjelasannya kayak gini. Ya, frustasi, marah, ini, gini. Nah, biasanya gambarnya kayak gini nih. Habis itu ini ke agresi ya. Apa? Stress. R square-nya ditulis di sini. R square-nya tadi di atas berapa R square-nya? 0, R square-nya 0,59 ya. 5. Pagi itu ada perubahan R square ya. Nah, sama dengan R square yang kedua 0,326. Oke, ini ada perubahan R square. Ya, ini punya R square. Ini R square ditambahkan. Di bawahnya ditulis beta yang pertama. Ini beta yang pertama. Ya. Beta yang pertama itu dia itu beta untuk frustasi itu 0,731. Signifikan ya, kasih bintang di sini. Bintangnya bintang 3 ya. Kedua, beta yang kedua, beta untuk yang punya itu ya, punya frustasi ya. Berapa di sini beta yang kedua? Minus dia. Oh, ada perubahan dia. Minus 0,02. Jadi tidak signifikan. Bayangkan beta yang pertama dari awalnya signifikan, pas ada marah dia berubah jadi tidak signifikan. Nah, M-nya berapa? 1,093. Oke, terhadap agresi. Ini betanya dia nih. Betanya punya si M. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa efek M itu sangat besar terhadap agresi. Dilihat dari mana? Betanya 1, loh. Ya kan? Melebihi betanya frustasi di awal. Ketika disendiri ini frustasi, betanya 7,31. Tapi marah efeknya itu sangat besar lagi ketika dia masuk, walaupun dia berinteraksi dengan frustasi, masih tetap tinggi, 1,093. Besar banget. Karena saking tingginya efeknya terhadap agresi, frustasi jadi nggak ngefek dia. Jadi kebalik, turun ke bawah dia. Negatif. Jadi yang awalnya positif, dia turun ke bawah jadi negatif. Nah itu ketika dan kita bisa melihat bahwa hierarki ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kenapa ya? Kok bisa berubah ya? Karena kalau dilihat dari frustasinya, dia itu sangat besar banget efeknya terhadap agresi, dan akhirnya walaupun ketika frustasi itu sendiri ngefek positif signifikan terhadap agresi, ketika dia berinteraksi dengan marah, karena efeknya sangat besar marah terhadap agresi, frustasinya jadi turun efeknya menjadi negatif dan berubah menjadi tidak signifikan. Nah, itu. Nulisnya gimana Pak Faru? Masalah nih nulisnya. Masalah nulisnya. Oke. Kita itu ya. Kita belajar nulis ya. Oke, di sini saya sudah siapkan bahannya untuk nulisnya itu. Oke. Oh, ini bukan ya. Oke, ini share screen dulu. Oke, nah ini nih. Kita belajar nulis ya. Ini zoomnya.
Nah, oke. Kita belajar nulis ya. Tapi ini saya nggak kasih filenya. Nanti kamu ketik sendiri. Oke, karena ada rekamannya kamu bisa ketik sendiri. Oke, ini tabelnya kita hitung tabel yang pertama lah. Tabel yang pertama. Model yang pertama itu apa modelnya? Apa? Frustasi ya. Model yang kedua, apa model yang kedua? Frustasi dan marah. Ini cara meringkasnya ya. Frustasi dan marah. Frustasi berapa doang sendiri? 0, berapa sebetulnya? Frustasi sendiri 0,5 95. Kalau frustasi dengan marah R square-nya berapa? Ini R dulu ya, baru R ya. 0,772. R doang. 0,772. Di sini 0,5. R square 0,595. Oke. Di sini agak sedikit kita itu. Oke. S square-nya berapa? Ini masih tetap sama. Ini nggak usah diisi, ini kosong nih, karena nggak ngefek. Yang ngefek di sini. Oke, R frustasi dan marah. 0,9. Oke, di sini R square-nya 0. Buat 1. R square-nya berapa? 0,326. F signifikan 0,00. Nah, ini ya. Tabel 1 menunjukkan hasil uji regresi pada model 1 diperoleh nilai R sebesar 3 copy P di sini. Ya. Ini penjelasannya. Yang menunjukkan hubungan antara IV dan DV. Kemudian diikuti dengan koefisien determinasi R square. Ya. R square-nya kita copy aja di sini. Nah, enaknya buat tabelnya tuh kayak gini. Buat tabel dulu baru kita ambil. Oke. Yang berarti bahwa IV1 memberikan pengaruh terhadap DV sebesar berapa persen? Sebesar berapa persen? 59,5%. Oke. Kita lihat square change, kosongin aja. Ini nggak berpengaruh, berarti hapus saja di sini. Ini salah nih. Jadi hapus saja, ini nggak ngaruh. Ini kita belum ngomongin positif signifikan ya. Nah, ini baru ngomong ini dulu. Sedangkan pada model 2 diperoleh koefisien korelasi R IV1 dalam interaksi dengan IV2 sebesar berapa persen? Segini, 92,1%. Oke, dan koefisien determinasi R square. Nah, ini belum ngomong. Oh, bentar. IV2 dalam interaksi IV1 DV sebesar dan koefisien determinasi R square. R dulu ya. R dulu nih, maaf. R dulu berarti 0,960. Selanjutnya koefisien determinasi sebesar 90,6%. 0,921 di sini.
Di sini berapa persen? 9. Oke, sudah lihat? Oke, ini tulisannya. Jika dilihat R-square chain, tampaknya perubahan kontribusi pengaruh IV terhadap IV1 ketika berinteraksi sebesar berapa nih? Nah, jika dilihat R-square chain, tampak terjadi perubahan kontribusi pengaruh IV1 dengan DV ketika berinteraksi dari IV itu sebesar berapa perubahannya? Perubahannya 0,326 dan dia nggak punya probability value. Nih, hati-hati. Dan dia nggak punya probability value. Dengan kata lain, adanya interaksi IV1 dengan DV, IV2 dapat meningkatkan DV. Jika sebelumnya IV1 memiliki pengaruh sebesar, tadi berapa persen? 59%. Itu ya? 99,5%. Namun ketika berinteraksi dengan event 2, diperoleh keduanya secara bersamaan sebesar berapa persen? Langsung 92 dong. Sisanya dari 92 pas. Lainnya merupakan faktor. Nah ini berngomongin tentang R-square, ya. R-square. Nah ini kita masukin IV, ANOVA-nya, gitu ya. Di sini harusnya ditulisin model 1. Yang berapa? Model 1 F-nya 23, maaf. 23,540. Ini 0,00 ya. Model yang kedua jadi 87, 841 dengan probability 0,00. Nah, di sini lihat. Nah, dia mulai nih, dia bahas tentang ANOVA. Oke, ini pakai tabel ANOVA aja. Menunjukkan hasil uji F menjadi dilakukan mengetahui apakah ketika semua independen variabel yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh bersama yang signifikan terhadap dependent variabel. Dalam penelitian ini diperoleh nilai F sebesar, nah di sini nih. Harusnya ya, harusnya dijelaskan dulu nih nilai F-nya model 1. Nilai F model pertama model 1 sebesar copy paste, taruh di sini. Dengan probability value-nya berapa? 0,000. Nilai P-nya P kecil ya, jangan P besar ya. Dia lebih kecil ke dia yang menunjukkan bahwa IV1, nah ini IV1, nah IV1 dan terhadap DV, menunjukkan bahwa IV1 terhadap DV signifikan. Signifikan. Titik, sedangkan pada model 2 didapatkan kan nilai F sebesar 87.
Oke, yang menunjukkan bahwa IV1 dan secara timur pengaruh terhadap DV-nya. Oke, ya sini sudah ya. Nah, ini sudah bisa menjelaskan perubahan dari probability value, perubahan dari nilai ANOVA-nya, UGF-nya. Oke, di sini ada penjelasan di atasnya, ya. Hasil regresi yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan IV terhadap DV, ya. Tahu dari mana ini IV terhadap pengaruh IV terhadap DV? Pakai R-square betul? Betul nggak? Ayo. Pakai? Betul nggak pakai R-square? Salah. Pakai? 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 F. Iya kan? Pakai F kan? Kan ANOVA kan yang menunjukkan pengaruh yang signifikan antara IV1 dan IV2 terhadap DV. Pakai F kan? F-nya tulis sama dengan berapa? Atasnya segini. 87. Oke. Oke, menerima hipotesis. Nah, kalau dia pakai menerima hipotesis alternatif H3, berarti dia itu pakai berapa? Kalau pakai H3 berapa? H3 itu alternatif 1, alternatif 2, alternatif ini IV1 ke DV, ini hanya IV2 ke DV, alternatif ketiga IV1 plus IV. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, selanjutnya agak lebih ribet lagi karena kita menggunakan standardized. Ini saya hapus aja sih, nggak usah pakai tabelnya. Tabelnya saya hapus aja ya. Oke, penjelasannya aja. Oke, jadi kita harus menggambar nih sebenarnya. Gambar yang saya tadi contohin, ya. Saya akan contohin yang tadi. Ini izin saya gambarnya pakai tulisan tangan aja ya. Oke ya, pakai tulisan tangan aja ya. Oke, ini selanjutnya maaf, pakai tulisan tangan saya gambarnya pakai tulisan tangan. Oke, ini tulisan tangan dulu. Yang tadi frustasi ya. Frustasi. Nanti kamu gambar ya, pakai itu ya. Di sini marah ya. Agresi ya. Di sini marah. Nanti kamu tulis ini. Ingat, biasanya mahasiswa tulisnya di atas. R square sama dengan berapa R square model yang pertama? 0,3 26. Itu ada perubahan ya. Titik 2. R-nya jadi berubah jadi berapa? Ketika ada frustasi, ketika ada marah, R-nya jadi berubah jadi? Maksudnya? Oh, bentar. Undo ya. R square yang sendiri. R square frustasi yang sendiri berapa? 5.
95. Begitu, titik 2, titik koma, R square yang kedua. Jadi 0,9 2. Ini ya, maaf ya, 921 tulisannya ya. Oke, ini agresi. Betanya untuk frustasi berapa yang pertama? Kalau dia sendiri? 0,731. Habis itu titik 2, titik koma ya. Beta yang kedua frustasi pada model yang kedua berapa? Minus 0,26. 20. Oke ya. Mana yang mana? 0,0 ya. Oke. 0,0 ya. Oke. Marah betanya berapa? 1,093. Oke, nah ini kamu bisa menjelaskan beta yang pertama pada model yang pertama berubah jadi beta negatif. Di sini biasain pakai kata-kata bintang ya. Di sini bintang ya signifikan ya. Nah, bintangnya berapa? Kalau di sini bintangnya 3 ya. Lihat jumlah bintangnya berapa di hasilnya. Ya. Nah, ini ada bintang R square, ada bintang apa enggak? Pertanyaannya. Enggak ada. Nggak mungkin R square ada bintangnya gitu ya. Yang ada bintangnya atau tidak ada bintangnya itu hanya betanya aja. Nah, ini gambarnya seperti ini jadinya. Penjelasannya itu seperti ini, saya jelaskan. Nih, pakai bahasa saya aja ya. Pada model yang pertama, frustasi memberikan efek positif signifikan terhadap agresi dengan beta unstandardized sebesar 0,731. Dan didapatkan R square sebesar 0,545. Hal ini menunjukkan bahwa ketika frustasi itu sendiri berefek terhadap agresi, kontribusi frustasi terhadap agresi itu sebesar 54,5%. Namun, ketika hadirnya marah menjadi IV yang kedua, didapatkan beta marah itu sebesar 1,093 dengan probability value di bawah 0,001. Dan ada perubahan di frustasi sebesar minus 0,026 pada beta frustasi unstandardized-nya. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan dari positif ke negatif dan dari signifikan menjadi tidak signifikan ketika frustasi itu disandingkan dengan marah. Marah memiliki efek yang sangat signifikan terhadap agresi sehingga menurunkan efek frustasi marah terhadap agresi. Hal ini ditunjukkan dari menurunnya beta unstandardized pada model pertama frustasi dan model kedua frustasi. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti kamu bisa ngulang-ngulang videonya ya berkaitan dengan itu. Jadi gambarnya seperti ini nanti. Kalau kamu pakai hierarki ya, hierarki. Oke, bahasanya gimana Pak Farul? Bahasanya boleh pakai yang di atas, boleh pakai yang didikte oleh saya yang tadi. Saya clearkan dulu. Close, perhatikan di sini. Oke. Berdasarkan tabel dapat dilihat nih kamu gambarkan itu ya, boleh gambar gini. Gambar yang tadi didapatkan IV1 terhadap DV pada model 1 memiliki nilai beta berapa tadi betanya? Ayo, lupa lagi. Saya juga lupa. 0,731. Dan sedangkan pada model yang kedua terdapat variabel muncul kesehatan mental di sini. Terdapat model yang kedua IV1 dan DV
IV2 terhadap dengan interaksi. Maaf sini. Dan interaksi dengan IV2 menunjukkan betanya berubah menjadi minus ya. Minus 0,0 2 ya. Menunjukkan hal ini menunjukkan nilai yang negatif signifikan. Oke, maaf ini kayaknya kata-katanya nggak tepat ya. Maaf saya hapus saja nih. Ini mahasiswa yang buat nih sebenarnya. Jadi maaf ya, saya izin lagi. Jadi gambar dulu kata-katanya dari yang sudah saya utarakan yang tadi. Kalau saya ngetik, biasanya mahasiswa itu punya perspektif yang berbeda ya. Tapi yang jelas agak sedikit muter-muter pembahasan mahasiswa. Ini sebenarnya penjelasan dari mahasiswa nih. Menggambarkan antara IV1 dengan IV2 terhadap DP-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu, khawatir saya itu recording.